Pada kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam perencanaan drainase. Kami dari kelompok 5 sudah kami perkenalkan masing-masing. Saya Arif Rahman, kemudian ada Saudara Firman Maulana, kemudian Mas Tegar Widya. Oke, kita mulai saja. Pada prinsip perencanaan drainase, saat kita memulai, perlu diketahui untuk kita memulai sebuah perencanaan di dalam sistem drainase, itu kita harus survei dulu, identifikasi masalahnya, lalu kita juga perlu sangat-sangat penting pengumpulan datanya. Kemudian di dalam perencanaannya kita coba untuk menganalisa curah hujannya, frekuensinya, kemudian faktor banjirnya, faktor irasional juga. Sedangkan di sisi lain ada perencanaan layout dan penyusunan sistemnya, seperti apa drainase yang akan kita buat, sehingga kita bisa mendapatkan hasil analisa hidrolika yang di dalamnya analisa kapasitas saluran, kemudian simulasi kolam untuk penampungan banjir, air atau hujan, lalu simulasi sistem jika dibutuhkan kita adakan pompa di situ. Kemudian dari data ini semua, analisis hidrolika, kita mendapatkan hasil data estimasi dimensi kemiringan saluran juga, volumenya, dan kapasitas pompa yang seperti apa. Oke, kita lanjut. Langkah pertama, data primer kita siapkan, meliputi letak, kondisi, dan daerah, kemudian bangunan drainase existing yang ada, lalu tata guna lahan, batas daerah, panjang saluran, kapasitas saluran, dan pola airnya yang existing, lalu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, kemudian genangan yang terjadi akibat hujan lokal atau air pasang ini, kita harus tahu data itu. Lalu yang nomor 9, kondisi lalu lintas di sekitar lokasi. Kemudian data sekundernya, tentu kita harus mampu membaca peta topografi, kemudian peta jaringan existing, lalu peta untuk tata guna lahan, kemudian data curah hujan, data tanah, daerah, dan data ketinggian muka air laut. Lalu yang tidak kalah pentingnya, rencana umum dari tata ruang wilayah atau biasanya tata ruang kota ya kalau di perkotaan. Oke. Ini sedikit gambaran dari skema sistem drainase perkotaan, di mana kita harus mempelajari limpasan air hujan, kemudian limbah dari warga kota, kemudian kontrol limpasan dari sungai. Oke, kita lanjut lagi. Kita coba menjelaskan sedikit tentang konsep perencanaan drainase. Konsep perencanaan drainase itu kita bisa kategorikan, ada yang namanya konsep lama, paradigmanya seperti itulah, konsep lama yang konvensional dan konsep baru. Nah, untuk konsep lama itu murni pengkatusan, yaitu mengalirkan air secepat-cepatnya ke sungai atau ke laut gitu. Sedangkan konsep yang baru
Ini mesti yang berwawasan lingkungan ya. Semua air limpasan itu semaksimalnya kita tampung dan kita resapkan ke dalam tanah lebih dahulu, baru kemudian kelebihannya kita alirkan ke sungai atau ke laut. Hal ini ditujukan untuk menghindari tidak seimbangnya antara debit air yang turun dibandingkan dengan kapasitas dari saluran atau sungai. Nah, ini konsep lama tadi bisa merugikan, di mana sungai akan menerima beban yang melampaui kapasitasnya, menjadikan banjir, lalu menurunkan kesempatan bagi air untuk meresap ke tanah yang sangat bisa kita manfaatkan saat musim kemarau, lalu fluktuasi kandungan air tanah musim kemarau dan musim hujan yang sangat tinggi bisa menyebabkan tanahnya menjadi longsor. Berbeda dengan konsep yang baru atau konsep yang ramah lingkungan. Yang pertama, kita harus mampu mengelola air kelebihan secara sebesar-besarnya untuk diresapkan ke dalam tanah. Tentu ini secara alamiah ya. Ada di gambar sebelah kiri ini. Kemudian kita membuat cadangan juga, gambar yang kedua, melalui penampungan air. Penampungan air ini bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari juga. Lalu sisanya barulah kita alirkan ke dalam saluran atau sistem drainase ke sungai atau ke laut. Secara klasifikasi sistem drainase dalam pengertian teknis ada dua yang berwawasan lingkungan, yaitu sistem dengan jaringan drainase. Sistem ini sistem yang pengeringannya suatu lahan dilakukan dengan mengalirkan air melalui sistem tata saluran yang dilengkapi dengan bangunan yang diperlukan. Dengan kata lain, kecepatan aliran pada sistem ini adalah lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, itu sistem resapan di lahan. Dalam sistem ini, cara pengeringan air dilakukan dengan meresapkan air hujan ke dalam tanah melalui permukaan lahan dari genangan atau melalui sumur resapan. Agar sistem berfungsi dengan baik, maka kecepatan aliran direncanakan mendekati 0. Kedua sistem ini dapat bekerja terpisah atau bersama-sama. Kemudian untuk drainase menurut keberadaan dibedakan ada dua juga. Yang pertama, drainase alamiah yang tadi sudah disebutkan di awal. Drainase ini terbentuk melalui proses alamiah yang berlangsung selama bertahun-tahun sesuai dengan hukum Allan. Contoh aliran anak sungai. Untuk yang kedua, drainase buatan. Drainase ini dibuat oleh manusia sebagai upaya penyempurnaan sistem drainase alamiah yang ada. Penguasaan masalah, teknologi, dan dana menjadi faktor utama keberhasilan pencapaian tujuan drainase buatan tersebut. Kedua sistem tersebut merupakan kesatuan tinjauan yang berfungsi secara bersama. Menurut cara pengalirannya, sistem drainase terdiri dari sistem gravitasi. Ini lebih diutamakan karena mudah dan murah. Kemudian sistem mekanis dengan memanfaatkan pompa dan alat mekanis lainnya. Diusahakan untuk dihindari kecuali merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan masalah drainase ataupun seperti banjir. Yang ketiga, sistem resapan. Sistem ini bisa
dikombinasi. Kemudian drainase menurut letaknya, ini ada dua, sistem drainase bawah permukaan atau yang disebut underground conduit drains. Sistem ini memiliki keuntungan aman, indah, tidak memerlukan lahan. Pengendalian pun lebih mudah dan pemeliharaan mudah jika dapat digelontor. Sedangkan kerugiannya, biaya tinggi jika didesain dan pelaksanaan tidak baik, maka biaya pemeliharaan tinggi dan membutuhkan peralatan khusus. Yang kedua, sistem permukaan, open channel flow. Sistem ini memiliki keuntungan, yaitu biaya konstruksi yang lebih murah, pemeliharaan lebih mudah, dan tidak memerlukan tenaga terdidik. Sedangkan kerugian, kontrol terhadap aliran dan limbah lebih sulit, keamanan dan kesehatan kurang terjamin, butuh lahan dan pemeliharaan lebih. Kemudian untuk menurut fungsinya, drainase dikategorikan ada dua, sistem drainase terpisah, yaitu drainase buangan air hujan langsung dialirkan ke sungai, umumnya saluran terbuka. Drainase buangan limbah domestik dan industri dialirkan menuju IPAL sebelum dibuang ke sungai. Kedua, sistem drainase gabungan, melayani pembuangan air hujan tercampur dengan limbah domestik. Dalam keadaan ideal, sebaiknya sistem drainase ini direncanakan secara terpisah. Selanjutnya adalah pengendalian air permukaan. Pengendalian air permukaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan memaksimalkan penyerapan air ke dalam tanah atau istilahnya infiltrasi atau artificial recharge. Air yang dirembeskan harus memiliki kualitas yang baik atau memenuhi syarat untuk dirembeskan. Hal ini dapat dilakukan dengan pembuatan sumur resapan, parit resapan, taman resapan, maupun perkerasan yang lolos air. Penerapan ini dalam skala besar memerlukan perencanaan dengan detail yang baik agar tercapai efektivitas yang tinggi dan menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua adalah pengendalian air permukaan dengan cara retensi. Cara ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama di luar lokasi dengan pembuatan situ, kolam tampungan atau waduk yang dapat berfungsi ganda sebagai pengendalian air permukaan ataupun budidaya rekreasi. Yang kedua, di dalam lokasi, yaitu dengan memperpanjang waktu konsentrasi aliran yang dapat dicapai dengan mengurangi kerapatan inlet drain atau memperkecil kemiringan saluran drainase. Selain itu juga kelebihan air hujan dapat digunakan untuk kebutuhan irigasi, pendingin mesin pabrik atau bahkan diolah kembali sebagai sumber air baku air minum. Menjawab pertanyaan kedua, yaitu prinsip dasar perencanaan sistem drainase. Di sini ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sistem drainase, antara lain adalah kondisi fisik existing, rencana atau kecenderungan pengembangan, tahapan pengembangan, hingga pembagian wilayah, serta sumber dana yang akan digunakan untuk perencanaan sistem drainase. Umumnya, perencanaan dilakukan bertahap, dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek untuk pengembangan 5-10 tahun mendatang dan jangka panjang untuk pengembangan 25-50 tahun mendatang. Ada beberapa kondisi umum yang mempengaruhi perencanaan drainase perkotaan. Antara lain adalah kondisi fisik existing, kondisi sosial ekonomi, kondisi finansial, dan kelembagaan. Dalam aspek teknisnya, perencanaan sistem drainase dilaksanakan berdasarkan siklus yang disebut siklus Sidlacom yang merupakan singkatan dari survei, investigation, design atau perencanaan dan perancangan, land acquisition, construction atau pelaksanaan, operation and maintenance, serta yang terakhir adalah evaluation and monitoring. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan perancangan drainase perkotaan. Antara lain adalah yang pertama, fungsi drainase perkotaan tersebut sebagai prasarana kota yang didasarkan pada konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Konsep ini antara lain berkaitan dengan usaha atau konservasi sumber daya air. Yang kedua, faktor praktis, yaitu dalam perencanaan tata letak, diusahakan agar aliran mengalir sesuai dengan gravitasi. Diusahakan agar penggunaan pompa dapat dihindarkan. Yang ketiga adalah faktor ekonomis. Agar praktis dalam pelaksanaan dan mudah dalam pemeliharaan, diusahakan agar saluran drainase berupa saluran terbuka. Yang keempat adalah faktor topografis.
Agar volume cut and fill dapat dikurangi, maka sistem drainase sebaiknya direncanakan mengikuti bentuk permukaan tanah alami. Yang kelima adalah kondisi tanah. Sistem drainase perlu direncanakan pada kondisi tanah yang stabil sehingga terhindar dari bahaya settlement yang tidak merata atau bahkan longsor. Yang keenam adalah kondisi air tanah. Untuk sistem drainase yang menerapkan konsep infiltrasi, sebaiknya dalam proses perencanaan, karakteristik tanah dan kondisi air tanah dipertimbangkan dengan baik. Yang ketujuh adalah pertimbangan mendalam mengenai parameter desain antara lain tata letak jaringan dan bangunan pelengkapnya. Selain itu, ada beberapa prinsip utama yang harus diletakkan sebagai dasar dalam perencanaan sistem drainase. Antara lain, yang pertama, kapasitas sistem harus memenuhi kriteria hidrologi dan hidraulik. Yang kedua, tata letak sistem harus memenuhi kriteria perkotaan dan memiliki kesempatan untuk pengembangan sistem. Stabilitas sistem harus terjamin baik dari segi struktural infrastruktur, keberlanjutan sistem, dan kemudahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem. Yang tidak kalah pentingnya adalah survei atau penyelidikan lapangan, baik penyelidikan awal maupun detail, perlu direncanakan dengan baik dalam rangka perolehan data secara lengkap, karena data tersebut akan direncanakan atau sebagai acuan dalam perencanaan yang dimana data-data tersebut akan sangat berpengaruh terhadap hasil apa yang akan kita kerjakan. Jadi, survei ini sangat penting dilakukan di awal agar kedepannya dalam perencanaan dapat berjalan dengan baik berdasarkan data-data yang didapat.